Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa kami sampaikan Tajawab Islami keluaran Majelis Takziah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini adalah masalah keluarga. Yang pertama, pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau memakai nama suami di belakang nama istri? Misalnya nama istri adalah Aminah dan nama suami adalah Amir, menjadi Aminah Amir. Dari Ma'rifah Shodiq, Nusa Tenggara Barat. Jawaban, berdasarkan hadis-hadis yang ada, kita dapati tiada larangan memakai nama suami di belakang nama istri. Yang kita dapati adalah anjuran memakai nama yang baik dan dapat memberikan dorongan untuk berbuat baik seperti Abdullah, Abdurrahman dan sebagainya bagi pria, dan bagi wanita seperti nama istri Nabi Siti Khadijah, Aisyah, dengan harapan anak yang dinamai demikian diberi oleh Allah sifat-sifat yang baik, dan yang bersangkutan sendiri berusaha untuk mempunyai sifat dan perbuatan yang baik dan terpuji. Namun termasuk urf atau kebiasaan, namun kalau menggunakan nama berdasarkan adat setempat, juga hendaknya menggunakan nama yang punya arti yang baik. Jangan sampai menyebabkan seseorang dengan nama itu kurang dapat menempatkan pada hal yang baik, seperti nama kancil, bopeng, dan sebagainya. Nama yang tidak pantas dipakai oleh nama yang berarti Tuhan, seperti Kohar, Rahim, dan sebagainya. Kalau akan menggunakan nama tersebut, hendaknya menggunakan kata Abdu sebelumnya, sehingga menjadi Abdul Qadir atau Abdul Rahim. Kalau menambah nama suami, jangan dengan nama yang akhir, tapi nama yang lengkap, seperti Abdullah, seperti Aminah Abdul Rahim, bukan Aminah Rahim. Pertanyaan kedua tentang kalung emas untuk pria. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Allah melaknati seorang laki-laki berpakaian perempuan dan sebaliknya, seorang perempuan berpakaian laki-laki. Yang kami tanyakan bahwa bagaimana laki-laki memakai kalung emas, bolehkah? Bagaimana kalau kalungnya bukan emas? Jika bolehkah demikian itu? Dari Husnan Hadi Imogiri. Jawaban, perhiasan emas bagi laki-laki tegas dilarang oleh hadis sesuai dengan sabda Nabi riwayat Ahmad An-Nasai dari Abu Musa, yang artinya dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dan diharamkan pada kaum pria dari umatku. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai dari Abu Musa. Mengenai kalung yang bukan emas, perlu diteliti apakah benar-benar kalung itu khusus untuk wanita. Mungkin di suatu daerah memang menjadi pakaian khusus wanita, tapi di tempat lain bukan khusus untuk wanita, sehingga tidak menjumbuhkannya. Kalau demikian, tergantung dari niat memakainya. Untuk daerah yang tidak terbiasa laki-laki memakai kalung,
akan lebih baik tidak memakai kalung yang bukan emas, sebab akan menunjukkan kesederhanaan yang dipandang baik oleh agama kita. 3. Tentang busana muslimah. Pertanyaan: di daerah kami banyak ibu-ibu atau istri-istri ulama berpakaian yang menurut hemat kami tidak mencerminkan ibu-ibu muslimah yang memberi contoh. Seperti halnya memakai blus dan rok atau yuk tanpa tutup kepala. Mohon penjelasan bagaimana busana muslimah yang seharusnya. Dari Sawal Hasan, Jambi. Jawaban: berpakaian menurut Islam diputuskan dalam Muktamar Tarjih ke-17 di Wirodeso agar majelis tarjih membuat tuntunan, dan telah disusun maka dalam suatu buku yang berjudul Adabul Mar'ah fil Islam. Dalam bab 2 buku itu dimuatkan tuntunan berpakaian menurut Islam khusus bagi wanita, antara lain dikemukakan: 1. Guna pakaian: A. Untuk menutup bagian yang tidak patut terlihat. 2. B. Untuk hiasan dan keindahan yang tidak meninggalkan kesusilaan agama. C. Untuk menjaga kesehatan diri. 2. Menutup bagian tubuh yang tidak patut dilihatkan orang lain, yaitu disebut aurat. A. Aurat laki-laki adalah antara lutut dan pusat. Aurat wanita di seluruh tubuh kecuali wajah dan sebagian tangannya. Didasarkan pada hadis-hadis yang artinya: 1. Aurat perempuan bila telah datang bulan tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali mukanya dan tangannya sampai pergelangan tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh mengeluarkan atau memperlihatkan tangannya kecuali sampai ke sini, serasa Rasulullah menggenggamkan seperdua hastanya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, hai Asma, sungguhnya anak perempuan jika sudah sampai datang bulan tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, serta Rasulullah menunjukkan kepada muka dan tapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah. Yang keempat, jika anak perempuan telah melihat darah haidnya, maka baginya tidak boleh tampak tubuhnya kecuali muka dan kecuali selain ini, serta Rasulullah menunjukkan hastanya, maka beliau meninggalkan antara genggamannya dan tapak tangannya sepanjang genggaman yang lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani dari Aisyah, Tobari dari Aisyah. Ketiga, tuntunan berpakaian adalah tuntunan kesopanan dan menurut keperluan di dalam pergaulan. Karenanya patut dan tidak patut tergantung dari keadaan yang memakainya. Wanita tua berbeda dengan wanita muda, remaja. Wanita sedang bekerja di ladang berbeda dengan orang yang sedang dalam pertemuan. 4. Pakaian adalah perhiasan. Sudah barang tentu tidak dapat terlepas dari tuntunan dan rasa serta selera keindahan yang memakainya. Namun itu tidak berarti bahwa untuk wanita dapat semaunya untuk memakai pakaian yang sesuai dengan selera. Yang penting hendaknya mengenakan pakaian muslimah yang wajar, tidak pada berlebihan dan pamer. Yang kelima, yang perlu mendapat perhatian para modeste muslimah atau muslim ialah bagaimana dapat dibuat bentuk dan potongan pakaian wanita yang sesuai dan cocok, dalam arti menutup bagian yang sebaiknya ditutup, cukup praktis dan indah, dan dapat dibeli dengan harga yang murah. Yang terakhir tentang haji, gelar haji. Pertanyaan:
Mulai kapan huruf haji atau huruf H diterakan di depan nama seorang yang telah menunaikan haji? Bagaimana hukumnya memasang titel haji itu, sedang Nabi dan sahabatnya tidak ada memasang huruf H di depan muka namanya? Bagaimana sebaiknya warga Muhammadiyah? Zainal Abidin dari Banyuwangi. Jawaban: secara pasti kami tidak mempunyai data yang konkret mengenai mulai kapan titel haji diberikan kepada seorang yang telah menunaikan ibadah haji. Sebab bukan saja di Indonesia, pun kadang-kadang kita dengan sebutan itu dengan kata lain al-hajj. Al-hajj sudah nama yang bersangkutan disebutkan, tapi yang menyebutkannya adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Yang membedakan kejelasan identitas seorang dari yang lain, seperti dua orang yang kita kenal mempunyai nama yang sama, kemudian yang satu sudah melakukan ibadah haji dan yang lain belum. Sedang yang dimaksud adalah sudah menunaikan haji, maka disebutlah namanya bersangkutan tersebut kena diteruskan dengan sebutan haji, atau disebutkan juga nama sebelum nama yang bersangkutan, seperti menyebut nama Salahuddin Al-Hajj, atau seperti penerbit menyebutkan nama pengarang kitab yang bernama Al-Hajj Abbas Karoroh, dan ulasan di dalamnya disampaikan oleh Dr. Al-Hajj Ahmad Arif Al-Wadini. Jadi penggunaan nama haji bukan hanya di Indonesia dan tidak diketahui kapan dimulainya. Karena di Indonesia ada dugaan bahwa menggunakan nama haji di depan nama seorang yang telah melakukan ibadah haji dalam rangka mempopulerkan nama Islam dan sekaligus menunjukkan identitas seorang yang telah naik haji. Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, orang yang pergi haji karena nama asalnya tidak menggunakan nama Arab yang kira-kira setiap haji resmi Islamnya, maka setelah pulang haji mengubah namanya menjadi nama baru disertai sebutan haji di mukanya. Seperti dahulu ia bernama Harjo, setelah pulang haji ia bernama Haji Muslim. Jadi menamakan haji itu pada mulanya antara lain dan menjadi kebiasaan orang yang pernah berziarah haji disebut haji. Bagi orang lain yang menyebutkan tentu tidak bermaksud jelek menyebut nama demikian untuk menunjukkan identitas seseorang dalam rangka agar yang bersangkutan menjaga kedudukannya sebagai orang yang telah sepatutnya menjaga diri karena telah mengerjakan rukun agama yang lebih sempurna dari yang lain. Hanya saja kalau demikian dilakukan untuk dirinya sendiri dan maksud kebanggaan, apalagi bermaksud sum'ah dan riya untuk didengar atau dilihat orang lain akan kelebihannya dari orang lain, tentu mencantumkan nama haji di muka memang tidak etis. Tapi pada umumnya memang yang bersangkutan sendiri tidak menginginkan demikian, tapi orang lainlah yang mendaki mencantumkan nama haji dan kiai sebagai tanda orang yang alim dan taat pada agamanya menurut pengetahuan umum. Tidak menjadi persoalan apabila hal itu dipandang ada manfaatnya dari segi dakwah Islamiyah. Sebagian mencantumkan sebagaimana pencantuman nama pendiri Muhammadiyah yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang lalu Kiai Haji A.R. Fahrudin, dan sekalipun beliau sendiri kalau menyebut namanya ataupun kalau menulis namanya sendiri tidak dengan nama Kiai Haji. Mungkin kalau orang menyebut nama Kiai Haji Ahmad Dahlan akan tidak memerlukan keterangan lebih lanjut. Lain halnya kalau ada menyebutkan Ahmad Dahlan pernah berkata dan seterusnya, tentu akan bertanya Ahmad Dahlan yang mana yang pernah berkata itu.
Penyebutan nama, sebutan kiai atau haji, kalau akan membawa hal yang negatif, tentu tidak perlu dilakukan. Seperti dengan sebutan itu, seorang akan mendapat takabur dan sombong. Sebaliknya, dengan sebutan itu, seorang dapat sebaliknya, kalau tidak disebut oleh orang lain sebutan kiai atau haji, marah atau tersinggung. Tentu sebutan demikian tidak perlu digunakan, baik untuk identitas diri maupun identitas orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.